Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Terlanjutkan membaca kitab Al-Ghibatu, An-Namimatu wal Hikdu wal Hasadu yang dikarang oleh Amani Atha. Kita baca sekarang bagian yang kedua, yaitu An-Namimah. An-Namimah dalam bahasa Indonesia kita kenal dengan adu domba, yaitu mengadu antara seseorang dengan orang lain sehingga timbul permusuhan di antara mereka. Ini dalam bahasa Arab disebut dengan An-Namimah. Ya, kita lihat di situ ta'rifun namimati wa tahziru minha, yaitu definisi namimah dan ancaman dari perbuatan ini, dari melakukan namimah ini. An-namimatu tutlaqu fil ghalibi ala naqli qawli insanin fi insanin. Namimah itu biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan, menceritakan perkataan seseorang mengenai orang lain. Namimah itu biasanya digunakan untuk menyebut perbuatan seseorang yang menceritakan perkataan orang lain. Misal an yaqula, misalnya seseorang mengatakan qala fika fulanun kaza wa kaza, si fulan mengatakan tentangmu seperti ini dan itu. Si fulan berkata tentang kamu ini dan itu. Itu namanya namimah. Kita bertemu dengan seseorang di jalan misalnya, kemudian kita katakan, tadi saya dengar si fulan mengatakan ini dan itu tentang kamu. Tujuannya adalah untuk menimbulkan permusuhan di antara dua orang ini. Antara orang yang mengatakan dan yang dikatakan tentangnya. Itu namanya namimah. Walaysat maksusatan bihadzan. Namun namimah tidak dibatasi dengan ini. Tidak, maksudnya namimah itu bukan sebatas menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain supaya timbul permusuhan di antara keduanya. Bukan itu saja. Bal hadduha, tapi batasannya adalah kashfu ma yukrahu kashfuhu, yaitu mengungkap atau menyingkap sesuatu yang dibenci untuk diungkap, menceritakan atau membongkar sesuatu yang tidak disenangi jika dibongkar, jika diceritakan, menceritakan sesuatu yang tidak disenangi jika diceritakan, atau menyingkap sesuatu yang dibenci jika tersingkap, jika diketahui, atau menceritakan sesuatu kepada orang lain di mana dibenci jika hal tersebut diungkapkan. Sawaun kana minal aqwali awil a'mal, baik berupa perkataan-perkataan maupun perbuatan-perbuatan. Misalnya kalau seorang mengatakan, tadi si fulan mengatakan begini tentang kamu, suatu hal yang buruk, atau dia melakukan atau berencana melakukan hal ini terhadap kamu, itu juga termasuk namimah. Wa yanaqlul kalami bainan nasi ala sabilil ifsad. Maka namimah itu adalah menceritakan suatu ucapan di antara manusia dengan niat untuk merusak hubungan di antara mereka. Sawa'un tadarrara bihil manqulu anhu awil manqulu ilaihi aw tarafun salisun. Baik yang dirugikan adalah yang diceritakan tentangnya atau yang diceritakan kepadanya ataupun pihak yang ketiga. Jadi yang namanya namimah itu baik yang dirugikan orang yang diceritakan ataupun tempat menceritakan ataupun pihak lain, tetap disebut dengan namimah. Pokoknya ada yang dirugikan. Pokoknya ada yang dirugikan dari menceritakan tersebut, maka itu termasuk dalam namimah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hammazim masya'im binamim. Hammaz yaitu banyak mengumpat, mencela, masya'im binamim yang berjalan dengan namimah. Berjalan dengan namimah maksudnya dia hidup di atas muka bumi ini, kerjaannya adalah mengadu domba orang saling mengasihi satu dengan yang lain. Kemudian dia pergi ke salah satu dari kedua pihak yang saling mengasihi tersebut, kemudian dikatakan fulan mengatakan begini tentang kamu, keburukan kamu dia ceritakan, sehingga fulan dengan fulan yang tadinya berbaikan, berdamai, timbul dalam hatinya rasa benci kepada fulan yang diceritakan, yang disampaikan kepadanya telah menceritakan keburukannya, telah menyebutkan keburukannya. Wa fil hadisi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dalam sebuah hadis bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la yadkhulul jannata qattat, tidak akan masuk surga orang yang melakukan adu domba antara orang-orang
yang saling berbaikan satu dengan yang lain. Ya, kata Rasulullah SAW, tidak akan masuk surga qattad, orang yang suka adu domba. Tidak akan masuk surga orang yang suka adu domba, ya. Mengadu, menimbulkan permusuhan di antara orang-orang yang saling berbaikan satu dengan yang lain, ya. Itu tidak akan masuk surga. Tidak masuk surga maksudnya bukan berarti tidak masuk surga selama-lamanya, tapi ini berupa ancaman, ya. Tapi ini berupa ancaman supaya orang menjauhi perbuatan namimah ini, karena ancamannya luar biasa, ya. Tidak masuk surga, yakni tidak masuk surga bersama orang-orang yang pertama-tama masuk surga, tapi dia diazab terlebih dahulu sebelum dia masuk surga sampai dirinya bersih dari dosa-dosanya. Ya, itu maksudnya. Wa huwa namam, qattad adalah namam, yaitu namimah, ya. Wa marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabraini. Rasulullah SAW pernah lewat di dua kuburan. Rasulullah SAW pernah melewati dua kuburan. Faqala, maka beliau bersabda, innahuma yu'azzabani. Kedua orang yang dikubur dalam kedua kuburan tersebut yu'azzabani, sedang diazab keduanya. Wa ma yu'azzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena dosa besar, ya. Tidak diazab keduanya karena dosa besar. Menurut persangkaan keduanya, apa yang dia lakukan itu bukan dosa besar, ya, tapi sebenarnya dosa besar, ya. Amma ahaduhuma faqana yamshi bin namimah. Adapun orang yang pertama dari keduanya, maka yamshi bin namimah, dia hidup di muka bumi ini dengan selalu namimah, Dia bertemu orang ini, dia katakan fulan, ya, menceritakan yang buruk-buruk tentangmu ini dan itu, 1, 2, 3, 10 misalnya. Kemudian bertemu dengan orang lain lagi, dia katakan, tadi si fulan mengatakan begini tentang kamu. Ya, dia sebutkan lagi keburukan orang tersebut, 1, 2, 3 sampai seterusnya, ya. Sehingga yang tadinya fulan dan fulan berbaikan, karena ada pihak yang yang menghasut kedua pihak tersebut, maka ya yang tadinya berbaikan menjadi permusuhan, ya. Amma ahaduhuma faqana yamshi bin namimah. Adapun satu di antara keduanya, maka dia berjalan di muka bumi ini dengan namimah. Wa ammal akhar faqana la yastatir min baulihi. Adapun yang lain dia tidak, ya, menutup auratnya dari kencingnya, ya. Dia tidak menutup auratnya dari kencingnya, ya. Qala ba'dul ulama, sebagian ulama berkata, wa ma yu'azzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab karena dosa besar, ai kabirun fi za'mihima. Ya, maksudnya kedua dosa tersebut tidak dianggap merupakan dosa besar oleh kedua orang yang dikubur tersebut. Wa qila kabirun tarkuhu alaihima. Ada lagi yang mengatakan maksud wa ma yu'azzabani fi kabir, keduanya tidak diazab karena suatu yang besar, maksudnya susah bagi keduanya meninggalkannya, ya. Jadi hadis ini Rasulullah SAW pernah lewat, ya, di dua kuburan, ya. Rasulullah SAW kemudian memberitahukan kepada para sahabat bahwa kedua orang yang dikubur dalam kuburan ini dan kuburan ini, ya, kuburan pertama, kuburan kedua, keduanya sedang diazab, ya. Dan keduanya diazab itu, ya, adalah karena keduanya tidak menganggap dua dosa yang dilakukannya itu adalah dosa besar. Apa dua dosa besar yang dilakukan oleh kedua orang tersebut? Yang pertama, ya, orang yang pertama, dia hidup di muka bumi ini dengan adu domba, dengan provokasi, ya, selalu menghasut orang sehingga timbul permusuhan di antara manusia, ya. Dia anggap itu adalah dosa yang sepele, ya. Dan dosa yang kedua yang dilakukan oleh orang yang kedua adalah apa? Dia tidak mensucikan dirinya dari kencing. Dia tidak mensucikan dirinya dari kencing. Dia tidak istinja ketika dia buang air kecil, ataupun dia tidak menghindari dirinya dari percikan-percikan air kencingnya. Kemudian mengerjakan salat, ya, dan dia salat dalam pakaian terkena najis sehingga menyebabkan salatnya tidak sah. Dan menurut keduanya, kedua dosa tersebut adalah hal yang sepele. Yang ngadu domba orang fulan dan fulan misalnya, dianggap sepele, dianggap hal yang gampang, padahal itu dosa besar. Begitu juga dengan dosa-dosa yang kedua, yaitu tidak berupaya menjaga badan dan pakaian dari terkena air kencingnya, juga dianggap sepele, padahal itu merupakan dosa besar, ya. Kemudian ada juga yang mengatakan keduanya sulit ditinggalkan oleh manusia, ya, sulit ditinggalkan oleh kedua manusia. Anggapan mereka bahwa kedua hal tersebut sulit ditinggalkannya, apalagi oleh orang yang sudah terbiasa melakukan dosa ini, kencing di mana-mana, tidak menjaga pakaian, tidak menjaga tubuh dari percikan air kencingnya, dianggap itu hal yang biasa. Kemudian dia sholat, tentu pakaiannya tidak sah, dibawa untuk sholat karena ada najisnya. Begitu juga adu domba, dia tanpa sadar, ya, dia sudah merusak hubungan fulan dan fulan, dia tidak menyadari bahaya dari perbuatannya tersebut, ya. Dianggap sepele bagi dia, padahal dengan perkataannya tentang fulan dan fulan itu timbul permusuhan di antara dua pihak, ya.
Famin adabil Islam allati syara'aha li hifdzil mawaddat wa ittiqa'il furqah tahrimun namimah. Di antara adab-adab Islam yang disyariatkan oleh Islam untuk menjaga hubungan kasih sayang antara satu orang dengan orang yang lain, wa ittiqa'il furqah, dan di antara adab Islam yang diajarkan oleh Islam untuk menjauhi al-furqah, itu perpecahan, itu bacanya al-furqah ya, bukan al-firqah, tapi al-furqah. Apa yang diajarkan oleh Islam supaya hubungan kasih sayang antara seseorang dengan orang lain, ya, sesama muslim, supaya tidak terjadi perpecahan. Apa yang diajarkan oleh Islam? Tahrimun namimah, yaitu mengharamkan namimah, mengharamkan adu domba, ya. Li'annaha zari'atun ila takdiri safwi wa taghyiril qulub wa iqa'il adawati wal baghdha. Karena namimah itu merupakan jalan ya menuju buruknya hubungan yang bersih antara seseorang dengan yang lain. Wa taghyiril qulub, namimah itu merupakan sebab berubahnya hati. Tadinya orang saling cinta, fulan dan fulan saling mencintai sebagai sesama muslim, tapi karena ada yang mengadu domba di antara mereka, hubungannya jadi buruk ya dengan saudara sesama muslim. Wa iqa'il adawati wal baghdha, dan timbullah permusuhan dan juga kebencian. Ya, oleh sebab itu Islam melarang, mengharamkan namimah karena dia bisa merusak hubungan yang baik antara seseorang dengan yang lain. Bisa merubah hati orang yang tadinya saling mengasihi, saling menyukai satu dengan yang lain, bisa benci ya. Begitu juga bisa timbul permusuhan ya antara seseorang dengan yang lain disebabkan namimah. Oleh sebab itu Islam mengharamkan adu domba ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, "Inna syaitana qad ya'isa an ya'budahul musallun fi jaziratil Arab." Sesungguhnya setan telah putus asa ya untuk disembah oleh orang-orang yang mengerjakan salat di jazirah Arab ya. Walakinahu lam yai'as, itu bacaannya lam yai'as minat tahrishi bainahum. Tapi setan tidak pernah putus asa untuk menimbulkan permusuhan di antara mereka. Jadi Nabi SAW, setan itu sudah putus asa ya, untuk disembah oleh orang di jazirah Arab. Nah, mungkin orang menyembah setan lagi di jazirah Arab setelah datangnya dakwah Rasulullah SAW. Tapi setan punya cara lain ya untuk merusak hubungan seseorang dengan orang lain, yaitu dengan at-tahrish bainahum, yaitu dengan mengadu domba antara satu orang dengan yang lainnya. Fasyaitanu rubbama itu fasyaitanu rubbama ya'jizu an yaj'ala minar rajulil aqili 'abida sanamin. Setan itu bisa jadi dia lemah untuk menjadikan seseorang lelaki yang berakal menjadi penyembah berhala. Setan susah ya bagi setan untuk menjadikan seorang laki-laki yang muslim berakal, cerdas. Susah bagi setan untuk menjadikan lelaki tersebut sebagai penyembah berhala. Walakinahu lan ya'jiza 'anil muba'adata bainahu wa baina rabbih. Tetapi setan tidak lemah, yakni setan punya kemampuan untuk menjauhkan orang tersebut dengan Tuhannya. Hatta yajhala huquqahu, hingga orang tersebut tidak mengetahui hak-hak Tuhannya. Wa huwa yahtalu bi iqadi niranil adawati bainal fil qulub. Dan setan dia akan membuat tipu daya untuk menyalakan api permusuhan dalam hati manusia. Kalau untuk memalingkan manusia yang muslim berakal cerdas untuk mengeluarkannya dari menyembah Allah SWT menjadi penyembah setan, menjadi orang yang keluar dari agama Islam, susah bagi setan ya di jazirah Arab. Tapi setan itu ya tidak susah baginya untuk ya menjauhkan seseorang dengan Tuhannya. Dengan cara apa? Dengan cara menimbulkan ya permusuhan di antara sesama manusia. Dengan cara ya menimbulkan api permusuhan di antara manusia. Sehingga ketika seseorang sudah timbul kebenciannya dalam hatinya terhadap seorang muslim yang lain, maka dia seolah-olah tidak peduli lagi dengan hak-hak muslim yang diwajibkan atas dirinya untuk menunaikannya ya. Fa iza ishta'alat istamta'a bi ru'yatiha. Kalau api permusuhan tersebut sudah menyala, istamta'a bi ru'yatiha, maka setan senang melihatnya. Wa hiya tahriqu hadiran nasi wa mustaqbalahum. Sedangkan api tersebut membakar masa sekarang dan masa depan manusia. Kalau permusuhan sudah timbul antara manusia, siapa yang paling untung? Siapa yang paling gembira? Setan yang paling senang, setan yang paling gembira ya. Oleh sebab itu ya tidak boleh bagi kita menimbulkan namimah, menimbulkan permusuhan antara seorang muslim dengan muslim yang lain, antara kampung ini dengan kampung yang lain, antara kabilah ini dengan kabilah lain. Tidak boleh sama sekali. Kalau sudah timbul permusuhan, setan yang paling senang. Karena dengan demikian orang bisa kufur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pelanggaran-pelanggaran.
wa taltahimu alaiqahum, ya. Api pembusukan tersebut kalau sudah menyala itu bisa menelan habis hubungan baik antara manusia. Wa fadailahum, keistimewaan mereka habis begitu saja. Wa bizalika yatamakkanu syarru minal afidah. Dengan demikian maka keburukan akan bercokol kuat dalam hati, ya. Oleh sebab itu seseorang harus berupaya untuk, ya, jangan sampai dia melakukan namimah, ya. Bertemu seseorang, dia katakan, tadi saya dengar si fulan mengatakan ini tentang kamu, keburukan kamu disebut oleh dia 1, 2, 3, 4, ya. Maka si fulan ini, ya, pasti dalam hatinya ada kebencian terhadap fulan yang menggibahnya ketika dia tidak ada. Kemudian ketemu lagi, ya, yang temannya yang lain, dia katakan, tadi si fulan juga menyebutkan tentang kamu ini dan ini. Dia cerita tentang saya kepada saya tentang keburukan kamu ini 1, 2, 3 dan seterusnya. Fulan dan fulan yang tadinya berbaikan, ya, fulan A dan B dan C misalnya, yang tadinya berbaikan, tapi karena A ini menceritakan dia ceritakan, ya, keburukan B ke C, dia ceritakan keburukan C ke B, akhirnya apa? Timbullah keburukan di antara mereka, timbullah kebencian di antara mereka. Wal ba'isu 'alan namimah, apa yang mendorong seseorang melakukan namimah? Imma iradatu su'i lil mahdi anhu, bisa saja karena ingin berbuat buruk kepada orang yang diceritakan tentangnya, ya. Misalnya A, B, C, ya, A kemudian menceritakan tentang aib B kepada C. Dia ingin, ya, si B ini, ya, merasakan hal yang tidak menyenangkan, ya. Au izharul hubbi lil mahkilahu, atau karena ingin menampakkan rasa cintanya kepada yang diceritakan kepadanya. Misalnya A, B dan C. A menceritakan keburukan B ke C. Kenapa? Karena dia senang dengan C ini. Karena dia senang dengan C, ya. Dia ingin si C ini mengetahui bahwa si A suka, ada rasa senangnya kepada si C ini. Awit tafarruji bil hadisi wal khawdi fil fuduli wal batil, atau, ya, untuk bersantai-santai, bersenang-senang, berbicara dalam kebatilan, ya, fil fuduli wal batil, berbicara tentang hal-hal yang enggak penting dan juga hal-hal batil, ya. Ya, untuk menghabiskan waktu, digibah. Kemudian juga namimah, ceritakan keburukan ini, ketemu orang lain lagi, ceritakan lagi keburukan orang lain kepadanya, dan seterusnya. Fa kullu ma ra'ahul insanu min ahwalin nas mimma yakrahu fa yanbaghi an yaskuta anhu. Semua yang dilihat oleh manusia dari berbagai keadaan-keadaan manusia, mimma yakrah, yang dibenci oleh, ya, manusia, fa yanbaghi an yaskuta anhu, maka dia hendaknya diam. Illa ma fi hikayatihi fa'idatul lil muslimin au daf'u maksiatin, kecuali ketika diceritakan ada manfaatnya bagi seorang muslim atau untuk menghindarkan maksiat, ya. Kita lihat, ya, keburukan seseorang, kemudian, ya, jangan diceritakan keburukan tersebut kepada orang lain, ya. Kemudian juga tetapi jika diceritakan keburukan tersebut ada, ya, manfaatnya, ya, maka itu adalah hal yang dibolehkan untuk diceritakan atau untuk menghindarkan maksiat. Misalnya kita dengar dengan mata kepala kita sendiri ada seseorang yang benar-benar telah berencana membunuh si fulan misalnya, ya, ada seseorang, ya, dia telah benar-benar berencana untuk membunuh seseorang misalnya, atau untuk, ya, mata-matainya, ataupun untuk merampok rumahnya misalnya. Kita sudah dengar, benar-benar kita dengar, ya, maka kita boleh ceritakan kepada calon korbannya ini, ada orang mau berbuat jahat kepadamu, kamu harus berhati-hati, kamu harus menghindari, seterusnya. Itu dibolehkan karena ada manfaatnya, ya. Atau kita misalnya bertugas di sebuah departemen, ada orang yang kita benar-benar tahu dia sudah melakukan korupsi besar-besaran misalnya, boleh kita laporkan kepada yang berwenang, ya, karena itu ada manfaatnya, dan begitu seterusnya, ya. Atau kita, ya, di lingkungan kita misalnya ada orang yang benar-benar kita lihat, bukan memata-matai, kita benar-benar lihat dia membeli minuman keras, dia mau mabok di rumahnya, ya, dia membawa teman-temannya yang frekuensi dengan dia untuk mabok di rumahnya, kita boleh laporkan kepada, ya, Pak RT, Pak RW misalnya, ya. Karena itu berarti menghindarkan lingkungan kita dari maksiat, ya. Jadi kalau ada manfaatnya, ya, dan benar-benar dilihat oleh mata kita,
dan bisa ya membawa manfaat yang baik, maslahat yang baik, maka itu boleh diceritakan kepada yang berhak, bukan kepada yang tidak berhak untuk mencegahnya. Wa kullu man nuqilat ilaihin namimah. Semua orang yang diceritakan namimah kepadanya, mis an yuqalu lahu, seperti dikatakan kepadanya, qala fika fulanun kaza wa kaza. Fulan berkata tentangmu seperti ini dan begini. Fa'ala fi haqqika kaza wa kaza. Dia melakukan ini dan itu terhadap hakmu. Wa nahu zalik, dan sejenisnya, fa'alaihi sittatu asya'a. Maka dia harus melakukan 6 perkara ini. Misalnya kita yang bertemu dengan seseorang, dia mengatakan, tadi si fulan mengatakan ini dan itu tentang dirimu. Keburukan kamu 1, 2, 3, 4 diceritakannya kepada saya, ya. Atau dia mengatakan misalnya si fulan ingin berencana melakukan ini dan itu terhadap dirimu. Nah, orang yang mendengar berita tersebut, maka dia harus melakukan 6 perkara. Ya. Pertama, an la yusaddiqan naqil, bahwa dia tidak mempercayai orang yang namimah tersebut. Li'anna namama fasiqun, karena namam yaitu pelaku namimah, orang yang adu domba itu, dia merupakan fasik, seorang yang fasik. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kalian orang yang fasik membawa sebuah berita, maka kalian periksa kebenaran berita tersebut. Periksa kebenaran berita tersebut. Antusibu qauman bijahalatin, karena bisa saja kalian menimpakan sesuatu ya kepada suatu kaum karena kebodohan, fatusbihu ala ma fa'altum nadimin, sehingga kalian menjadi orang-orang yang menyesal atas apa yang kalian lakukan. Jika datang kepada kita seorang namam membawa sebuah berita, dia misalnya katakan fulan menceritakan tentang dirimu begini dan begitu kepada saya, keburukan-keburukan ya kamu, maka pertama jangan percaya dengan namam tersebut, karena namam itu adalah fasik, sedangkan kita ya disuruh ya memeriksa kebenaran berita yang dibawa oleh orang yang fasik ya. Jadi jangan dipercaya orang yang fasik tersebut, orang yang membawa berita tersebut, yaitu namam tersebut. Yanhahu an zalika wa yansahuhu, dia harus melarang namam tersebut dari perbuatan tersebut. Dia juga harus nasihati, jangan kamu namimah ya. Kemudian ayyubghidahu fillahi fa innahu baghidun indallah, dia membencinya ya karena Allah Subhanahu wa taala, karena namam tersebut adalah orang yang dibenci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alla yazunna bi akhihi al-ghaib su'a, dia tidak berprasangka buruk kepada saudaranya yang tidak ada. Misalnya ada A, B dan C. A bertemu dengan B, kemudian B mengatakan, wahai A, tadi saya dengar ya, wahai A, si fulan si C begini dan begini. Maka ya si C yang mendengar berita tersebut, maka dia tidak berprasangka buruk kepada B yang mendengar berita tersebut ya, yang menyampaikan berita tersebut. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann, ya. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah oleh kalian kebanyakan buruk sangka. Inna ba'dadh-dhanni ismu, karena sebagian daripada prasangka itu adalah dosa. Ya. Jangan sampai dia berburuk sangka kepada saudaranya sesama muslim yang dinyatakan bercerita buruk tentang dirinya, belum tentu. Ya, belum tentu. Ya, jangan dia berprasangka buruk terlebih dahulu. Misalnya A, B dan C, A mengatakan kepada A ya. Kemudian ada B dan C. Kemudian 3 orang ini ya berarti ada yang menceritakan ya, A misalnya bertemu dengan B, kemudian B menceritakan aib si C kepada si A ya. Si C ini begini dan begitu, maka si A ini ya bertemu dengan si C ya. Kemudian si A menceritakan kepada si C bahwa dia ya diceritai tentang si C begini dan begitu, maka si C jangan langsung percaya kepada perkataan si A ya. Jangan juga dia berburuk sangka kepada si B, belum tentu B benar-benar mengatakan ya kata-kata tersebut ya. Allah yahmilahu ma hukiyalahu ala tajassus, ya, apa yang diceritakan kepadanya tidak menyebabkan dia tajassus, memata-matai, wal bahsu, tidak menyebabkan dia mencari benar enggak sih seseorang menceritakan keburukan-keburukan saya. Ya, kata Allah SWT, wala tajassasu, janganlah kalian memata-matai. Allah yarda li nafsihi manahan namam anhu, dia tidak ridai bagi dirinya apa yang dia larang namam tersebut melakukan. Fala yahki namimatahu hatta la yakuna namaman mu'taban, dia juga tidak menceritakan keburukan ya seseorang
sehingga dia tidak menjadi orang yang namam, adu domba, dan juga orang yang bergibah. Ya. Wa yurwa, diriwayatkan bahwa Umar bin Abdul Aziz dakhala alaihi rajulun, masuk kepadanya seseorang, fazakara indahu wisyayatan fi rajulin akhar, maka orang tersebut menyebutkan di hadapan Umar bin Abdul Aziz sebuah isu ya tentang seorang yang lain. Ada seseorang masuk kepada Umar bin Abdul Aziz, lalu orang tersebut menceritakan tentang keburukan seseorang ya di hadapan Umar. Faqala Umar, maka Umar berkata, in syi'ta haqqaqna al-amra allazi taqul. Jika kamu mau, kami buktikan ya perkara yang kamu ceritakan. Wa nanzur fi ma nasabtahu ilaihi, dan kami periksa mengenai cerita yang kamu sandarkan kepada orang tersebut. Fa in kunta kadziban fa anta min ahli hazil ayat. Kalau kamu berbohong, maka kamu termasuk di antara orang yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in. Kalau kamu bohong dalam berita kamu yang menceritakan tentang fulan, maka kamu termasuk dalam orang yang dimaksud oleh ayat ini, yaitu ya ayyuhallazina amanu. Ayat itu ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wa in kunta sadiqan, jika kamu memang benar dalam cerita kamu, ya, fa anta min ahli hazil ayah, maka kamu termasuk di dalam orang yang tercakup dalam ayat ini, yaitu hammazim masya'im binamim, yaitu orang yang suka mengumpat, mencela, dan hidup di atas muka bumi ini dengan menyebarkan namimah. Wa in syi'ta afawna anka, jika kamu mau, kami maafkan engkau. Faqala, maka orang tersebut berkata, al-afu ya amiral mu'minin, ya mohon dimaafkan wahai amirul mu'minin, la a'udu ilahi abada, saya tidak akan lakukan selama-lamanya lagi, saya tidak akan melakukan hal itu selama-lamanya lagi. Lihat ya bagaimana Umar bin Abdul Aziz, ada seseorang yang datang menemuinya dalam istananya, ya, kemudian orang tersebut menceritakan keburukan orang lain kepada Umar bin Abdul Aziz, fulan begini. Maka apa responnya Umar bin Abdul Aziz? Ya ini ya, orang tersebut ya pada awalnya dia ingin Umar bin Abdul Aziz ya percaya dengan beritanya, kemudian langsung ia memberikan sanksi atau hukuman kepada orang yang diceritakan keburukannya tersebut. Umar bin Abdul Aziz ya dia katakan apa? Wahai saudaraku, ya kalau kamu mau, ya kami bisa buktikan berita yang kamu sampaikan tentang si fulan. Ya, kalau kamu bohong dalam berita kamu itu, maka kamu termasuk di dalam orang-orang yang disebut oleh Allah sebagai orang fasik dalam firman-Nya, ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau kamu bohong dalam berita kamu tersebut, kamu ceritakan mengarang cerita, sebenarnya tidak ada cerita tersebut tentang si fulan. Kalau kamu bohong, maka kamu termasuk dalam ayat ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, jika datang seorang yang fasik kepada kamu, maka periksalah kebenaran beritanya. Jika kamu benar dalam berita kamu tentang si fulan, dalam cerita kamu tentang fulan yang begini dan begitu, maka kamu, kata Umar bin Abdul Aziz, termasuk dalam ayat ini. Yaitu ayat apa? Hammazim masya'im binamim. Itu orang yang suka mengumpat, mencela, dan berjalan di muka bumi ini dengan mengadu domba. Ya. Dan kalau kamu mau, kami maafkan. Mana yang kamu pilih? Orang tersebut mengatakan, mohon dimaafkan ya wahai amirul mukminin, saya tidak akan melakukan hal seperti itu lagi selama-lamanya. Ya. Nah, coba kita lihat ya, bahwa kalau cerita yang disampaikan tentang seseorang itu adalah cerita bohong, ya dengan maksud orang lain ikut membenci si fulan tersebut, maka orang yang menyampaikan berita itu adalah orang fasik. Ya, kalau dia benar, maka dia adalah orangnya benar dalam beritanya. Dia memang si fulan ya ada keburukannya, kemudian diceritakan oleh fulan kepada orang lain, sehingga timbul permusuhan antara fulan yang menjadi lawan ceritanya. Ya, kemudian apa? Maka kalau dia jujur dalam ceritanya itu, maka dia menjadi orang yang menyebarkan berita namimah dalam kehidupannya. Sebagaimana diceritakan oleh Az-Zahabi rahimahullah, bagaimana buruknya namimah ini. Az-Zahabi rahimahullah dalam Al-Kabair, beliau ceritakan bahwa zaman dulu ada seorang budak. Ya, budak ini dijual di pasar budak dengan harga yang sangat murah. Ya, kemudian tuan budak ini mengatakan budak ini tidak memiliki ya kekurangannya cuma satu. Apa kekurangannya? Namimah. Dia suka adu domba antara seorang dengan yang lain. Kemudian ada seseorang yang urusan seperti itu mudah untuk diatasi. Maka dia belilah budak tersebut. Dibawa budak tersebut pulang ke rumahnya. Ya, setelah beberapa hari budak tersebut ya bertemu dengan istri pemilik barunya.
Dia katakan apa kepada istri pemilik barunya? Ya, dia katakan suami kamu ya atau suami nyonya dia ingin beristri lagi. Dia ingin beristri lagi. Ya, supaya dia tidak jadi beristri, nanti ketika suami nyonya sudah tidur, nyonya ambil beberapa helai dari dari janggutnya. Nanti saya mantrai sehingga dia tidak jadi untuk menikah lagi. Ya, itu bisikan budak ini kepada istri dari tuannya. Ya, dan perempuan tersebut percaya, wanita tersebut percaya. Nah, kemudian setelah itu budak ini bertemu lagi menjumpai tuannya. Apa dia katakan? Wahai tuan, ya istrimu punya niat buruk terhadap dirimu. Ya, saya punya rahasia tentang dia. Apa rahasianya kata tuannya? Kata budak tersebut, istri engkau ingin membunuh engkau. Ketika engkau tidur dia ingin menghabisi nyawa engkau. Ya, oleh sebab itu pura-pura tidurlah engkau. Ketika dia datang kepadamu untuk menyembelih leher engkau, maka kamu bangun. Ya. Begitu malam hari, maka ya si perempuan ini, istri ini, ya dia ingin melaksanakan arahan budak tersebut. Dia ingin mengambil beberapa helai jenggot suaminya untuk dimantrai oleh budak tersebut. Maka dia datang kepada suaminya malam hari membawa pisau cukur. Sementara suaminya ya sudah diberitahu oleh budak sebelumnya bahwa istrinya ini ingin membunuh dia. Maka suaminya ini pura-pura tidur. Ya, kemudian datang si istri tersebut kepada suaminya membawa pisau cukur. Kemudian suaminya bangun. Kata suaminya, "Oh, kamu mau bunuh saya." Ya. Maka suami tersebut membunuh istrinya. Kenapa dia bunuh? Karena menurut dia istrinya ini datang untuk membunuh dia. Ya. Kemudian ya terjadilah pembunuhan tersebut. Lalu berita pembunuhan istrinya itu ya terdengar oleh kabilah si istrinya ini. Lalu mereka beramai-ramai datang ke rumah ya keluarga tersebut dan membunuh suaminya yang telah membunuh istrinya ini. Lalu keluarga suaminya pun ya mendengar anggota keluarga mereka dibunuh, maka mereka pun datang berperang dengan kabilah yang lain. Kenapa terjadi pembunuhan itu? Ya, kenapa terjadi perang antara dua kabilah besar ini? Karena namimah, karena adu domba. Adu domba yang dilakukan oleh seorang budak. Demikian buruknya namimah ya dan dampak buruknya. Oleh sebab itu kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita menceritakan keburukan seseorang kepada orang lain, ya kemudian keburukan orang pihak yang ketiga juga kita ceritakan pada pihak yang kedua dan seterusnya, sehingga timbullah permusuhan di antara mereka. Padahal mereka ini dulunya adalah orang yang berbaikan satu dengan yang lain, bersaudara, ya memiliki hubungan yang baik, memiliki hati yang tulus. Oleh sebab itu jangan sampai kita melakukan namimah ini dalam kehidupan kita. Barangkali itu yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semua dari segala akhlak-akhlak yang buruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.